Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Hadirin muhtaramin, para kiai, para asatidz sajana pengurus NU baik di jajaran FBC maupun Ranting, sajana hadirin hadirat saya hadir pada kesempatan ramadan Lailatul Ijtima, malam pertemuan kita bersama sesama keluarga pengurus NU yang sudah lama kegiatan ini tertunda sejak peristiwa gempa bumi bulan Maret Februari sampai makin kita baru bisa melaksanakan kegiatan Lailatul Ijtima. Tapi ijtima selain banyak. Tapi Lailatul Ijtima masih sifatnya kegiatan rutinan, belum makin kita melaksanakan. Tetapi hanya semasa saja, walaupun kita saat makin sudah berada di ujung masa periode kepengurusan MUJ, sudah mendekati masa akhir, tapi kita bisa laksanakan walaupun anak-anak. Sebenarnya tujuan kita untuk konsolidasi, untuk silaturahmi, untuk tawas oleh hak terutama sebelum kerabat kita selaku warga Nahdlatul Ulama. Kemudian kita seluruh warga OYA khususnya sebagai besar mereka adalah kaum Nahdiyah, tumpah ruah ada di Al Sapabura sebagai sofus untuk menampakkan kekuatan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetap kita masih solid semangat untuk mensiarkan agama kita, untuk menguatkan daerah kita Pulau Roya dalam rangka untuk ikhtiar batin setelah sekian lama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan Pulau Roya ini kalau bencana yang cukup dahsyat, tetapi Allah Subhanahu wa taala apa rahmat di balik bencana. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku masih ada di ujung-ujung bencana yang menimpa. Tetapi kita harus cerdas untuk bijaksana untuk menyikapi itu semua. Tidak ada di dunia ini peristiwa yang tetap patah. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada hikmah, ada tujuan. Itu bagi orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik peristiwa dan kejadian itu ada hikmah, ada tujuan yang lebih besar dan lebih bijaksana Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa. Tapi kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, mengambil pelajaran.
Hadirin para kaum biasa saja, beberapa hal yang mesti kita sikapi, kita sebagai warga NU, sebagai warga umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang ada di Pulau WNI khususnya, menyikapi dari berbagai macam polemik masalah yang tentu masalah itu merupakan masalah global, bukan hanya daerah kita kemudian, tapi juga kita masalah dunia keseluruhan, bencana alam masalah dunia. Terus kemungkaran kejahatan itu masalah global juga, imbasnya pun kita pernah mengadakan urgensi ke pos Forkopimda untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang ada di Pulau Roya. Itu masalah global. Nah, oleh sebab ini kenapa solusi yang harus kita sikapi saat ini dari berbagai macam masalah yang ini semuanya adalah min asratis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah jelas dalam nasnya hadis, segala sesuatu yang terjadi dari huru hara permasalahan yang ada di akhir zaman saat ini tidak lepas dari semua yang sudah dinas oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang terjadi, sampai kita tak pernah merasakan gempa bumi sama-sama sajukna. Saat makin pun kita Pulau Roya yang dikenal dengan Pulau Keramat pun tak lepas dari itu. Kejahatan pun bukan dulu hanya kita mendengar, tapi kejahatan sudah merajalela, termasuk narkoba, berbagai macam kejahatan. Nah, saat makin sama dengan temanya berenang, kemudian kembali inti dari solusi alternatif untuk menjadi orang-orang yang selamat ketika bencana terjadi, maka makin dan utama kita harus ada di Safinatin Najah, ada di kapal keselamatan, kudu berdaya parawal keselamatan. Nah, parawal keselamatan itu maksudnya adalah Thaifah Mansurah, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nahkodanya adalah, kaptennya adalah ulama. Kaptennya adalah ulama. Selama kita ada dolan numpak kakapanna ulama, sinah mulai ulama sebagai Safina menjadikan kapal keselamatan. Selama kita agotok, tapi yang mana megang ataupun masuk dari penumpang utama, apapun yang terjadi bencana yang ada di mana-mana tetap kita sampai kepada tujuan yang Allah. Tapi sebaliknya, mun kita makin tahan di kapal, tahan di parau, ada tiket berdewan. Walaupun kita beragama Islam, kalau dengan bermacam kekuatan kita tidak akan selamat. Selamat dalam arti selamat iman, jadi keselamatan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam zaman. Intinya apa kapal yang kita maksud Safina Najah itu adalah Safina Nahdlatul Ulama, kapal Nahdlatul Ulama. Memang saat makin nikah permasalahan ini datangnya ada dari berbensi. Bersifatnya terjadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat bencana terjadi. Kalau bencana alam, bencana yang dibuat oleh manusia sendiri. Permasalahan fitnah yang terjadi saat ini memang ada skenario, ada konspirasi, ada semacam
rancangan yang diorganisir oleh pihak-pihak yang ingin merusak umat Islam. Mohon Allah Subhanahu wa taala itu adalah walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu semua kembali ke sana. Segala konspirasi kejahatan yang termasuk saat ini polemik nasab yang terjadi saat ini padahal ada konspirasi. Ada hal-hal yang mencabar. Dalam hal ini penyelamat umat yang dapat menyelamatkan umat itu hanya Nahdlatul Ulama. Maka kita tak boleh terlalu condong ke pihak yang pro dan kontra. Nah, orang boleh apa sih kendali ulama? Kalau Nahdlatul Ulama maksudnya ulama kita, kan kita lagi pedoman, kan ulama kita. Sementara kita bingung bodoh ya, sedangkan ini sudah bergentayangan kemana-mana informasinya, nabur kemana-mana, orang jadi bingung. Sudah cukup bagi kita Safinatun Najah dalam menyelesaikan masalah ini sudah cukup dengan organisasi kita yang namanya kita. Nahdlatul Ulama semuanya sudah ada komando, sudah ada nahkodanya, sudah ada. Tak usah macam-macam, tak usah masuk pro imam, pro alam, jangan. Kita sudah punya ulama, bermasuk ulama kita kepada mereka. Itu yang harus kita perdoa. Tak usah masuk dalam wilayah-wilayah pro kontra, masuk ke jaringan kita, jaringan ulama kita, insya Allah kita akan selamat. Dengan berbagai macam masalah-masalah, selain benyai masalah nikah, karena ke depan masalah ini tambah teruk yang bermanusia, tabu syarat, tabu banyak masalah yang akan menimpa kita semua. Tapi rumusnya, selama kita ada dorongan ulama, kita rajin di dalam mengikuti fatwa-fatwa ulama. Nahdlatul Ulama, ulama macam-macam di ulama ini, ulama banyak macam. Tapi kita sudah punya payung, punya tali yang diikat dengan Nahdlatul Ulama. Jadi nggak kisah nama komandonan, nama paling nama fatwa sudah untuk kita semua. Hadirin oleh Rasulullah saja. Di antara yang digalakkan oleh ulama kita saat ini, ketika namanya mana geopolitik, geopolitik internasional yang menggulung semua orang, terutama orang-orang yang paling namanya mana semak kapitalis. Semak kapitalis notabene di sana adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa juga Yahudi dan Nasrani? Nah, segala yang oleh kita, oleh ulama kita saat makin adalah untuk memperkuat dari bawah. Kekuatan di bawah harus kuat yang tidak mudah terpengaruh dengan kapitalis. Selama kekuatan kita ini mapan, untuk itu, maka orang-orang konspirator, orang-orang jahat untuk menghancurkan umat Islam saat ini, selama kita kuat di bawah, kekuatan kita kuat menghujam, maka kita tidak akan terpengaruh, tidak akan dihancurkan oleh mereka. Maka mereka yang hancur, wa mujahal haqqu wa zahal batil innal batila kana zahuqa. Apa kekuatan dari bawah yang dimaksud? Jika boleh digunakan. Pertama adalah kekuatan agama. Kekuatan iman. Kekuatan iman ini harus terbangun sedemikian rupa dengan kita banyak mengaji, dengan kita banyak mujalasah ulama, mendengarkan fatwa ulama kita, maka kita akan tersiram dengan kebenaran yang ada informasi-informasi negatif tersisihkan dari fatwa dari siram ulama, dari pengajian yang kita dengar dari ulama kita, maka iman kita ini tidak tergoyahkan. Ini kunci utama. Agama harus betul-betul rasih, mantap, kuat, mapan dengan kita. Yang kedua, kekuatan ekonomi.
di kekuatan ekonomi. Apa kekuatan ekonomi? Yo makin orang dikasih panen. Nabi yang mana paling gempa yang melalui kalangan fulus. Nah, jangan lawan yang satu ini nah, di apa? Bombardir mola pemilu, aji bunga orang-orang sih untuk melemahkan kita itu cukup dengan uang. Maka imannya sudah tergadaikan dengan uang. Itu sudah jadi permasalahan yang besar. Tetapi kalau itu menjadi tujuan kita menghambakan dengan orang yang punya uang, akhirnya kita ikut kapitalis. Siapa yang punya modal, dia nabi kita, dia Tuhan kita, bahkan karena Tuhannya adalah sudah menghambakan kepada kapitalis. Supaya orang tidak mudah terpengaruh dengan itu. Tak pengaruh orang kapitalis itu ini harus punya modal, maka kita punya kekuatan bersama-sama. Ibaratnya semut bergotong royong untuk saling menguatkan sama kita. Benih kita termasuk sogi, benih pancing dengan esok-sogi kami itu sudah tua. Tak mungkin paksakan orang cara kaya untuk berusaha macam itu sudah perjalanan sudah tua. Siapa yang menggunakan kaya, Allah kayakan siapa yang menggunakan. Tapi yang dimaksud untuk memperkuat ekonomi itu adalah kekuatan bibis. Kekuatan bibis. Jadi betul kita dapat menguatkan diri kita dalam berorang. Dengan apa kabar? Nikah ENU, nikah gerakan boleh zaman gerakan ekonomi umat. Dengan dua hal. Setong nikah terjadi daerah di mana dengan yang mana gerakan koin, gerakan kota infak, beri koin spesial ini koin spesial. Kota infak digalakkan dan itu adalah merupakan tuntunan syariat. Tuntunan syariat ketika orang ingin menguatkan kekuatannya dirinya sendiri dengan bersama-sama seperti pasukan semut tadi, maka mereka dengan kekuatan yang banyak tapi orang itu kompak, maka dia akan bisa mewujudkan cita-cita yang bersama-sama. Dengan apa? Yang mesti kita lakukan. Setiap orang ada kesadaran mungkin bahwa kabula butuh istiqomah amalan saudara yang berhukum masing-masing, walaupun hanya saya berdua tiap hari, tapi rutin terus sampai hafal mana sampai mati terus. Kita pun terus nanti kota persediaan yang berguna sehingga 5 kota infak itu nantinya akan digabung dengan sesama masyarakat NU bersama-sama. Nah, tujuannya dengan koin infak itu, kota infak yang dimiliki oleh setiap keluarga itu, nanti mereka akan punya kekuatan sendiri dalam membina umatnya, dalam membina masyarakat. Contoh sebagai konkret, maka MWN betul anbi PR kedua seraya. Setong adalah Mamaria kantorna. Mamaria kantorna. Sementara kita adalah orang-orang aspal safili, orang-orang bodoh, orang setan muda sama itu. Asalnya orang itu kan identik benih orang-orang sandi muda, orang-orang masyarakat bawah dari seluruh. Tapi mereka kompak. Nah, ketika kita sama-sama kompak untuk menginfakkan sebagian harta kita rutin sehari dan 2000 terus sesuai kelakuan nawaitu masing-masing. Kita setiap hari kamu tanya kepada petugas mesin kompotek, mulai sama mulai campur. Sedemikian itu kesadarannya, maka insya Allah kekuatan infak yang dipahami oleh masyarakat itu bahwa infak saudara itu manfaatnya sangat besar. Maka pertama untuk agama kantor sehanya modalnya agama royong kalau berinfak menikah, maka mengawasakan daerah lain kita tujuan itu bisa diwujudkan. Jangankan kantor sekecil yang kita miliki, dan orang mereka bisa ambil rumah sakit internasional menyaingi rumah sakit Serayu.
transportasi dengan berbagai macam armada sebanyak mengambil informasi daerah-daerah lain, berbagai macam kekuatan-kekuatan umat yang dimiliki atas nama masyarakat Nahdlatul Ulama milik kita bersama. Dikata yang pertama, mendirikan kantor. Nomor dua, saya ampun viralaken sudah 2 bulan terakhir, kita juga akan memiliki mobil peduli umat. Peduli umat itu apapun orang yang kesusahan, siapapun kita akan melayani mereka dengan kekuatan yang kita miliki untuk kita antarkan mereka secara free, secara gratis dengan kekuatan yang kita lakukan dengan infak saudara. Tapi mau dikatakan pahami keluarga kita, masyarakat kita, tidak hanya kepentingan dan pengurus saus, maka timbullah semacam fitnah. Jadi pada ini adalah untuk melayani umat, untuk kita belajar kuat dari bawah dengan budaya sendiri bersama gotong royong. Akhirnya kita bisa mampu melakukan sesuatu yang berat dengan konsepnya BNC. Pada sebab ini kali ini saya secara khusus masyarakat Binto, masyarakat Algolangan bersekitarnya, jamaah sehat pada saat makan. Mari kita istiqomahkan tentang amalan kita, di amalan yang sudah disayangkan dalam Al-Quran maupun hadis tentang at-targhib dengan sedekah. Sedekah yang sifatnya sedikit tapi rutin. Jika sedekah kan boleh sedekah rajo, sifatnya jariah. Bodoh yang nikah, saya nikah tidak membutuhkan sedekah seraja. Sepenting rutin istiqomah bermasyarakat dan upah pelaksanaan sedekah itu dengan penuh kesadaran. Manfaatkan kenapa sih kesadaran itu dulu. Nah, mun masyarakat kita ini pada dulu pada kate manfaatnya kekuatan ekonomi yang kita adakan berkah, maka insya Allah kita akan bisa membangun umat dan bawah melalui kekuatan ekonomi keumatan dengan memberdayakan masyarakat kita dengan bersama-sama bergotong royong untuk mensukseskan infak setiap hari. Di dalam waktu yang terserah. Nah, ini kasih orang bisa dipahami oleh masyarakat karena apa kita di pemahaman masalah nikah karena masalah kita, padahal infaknya nikah pun tak raja. Ya saya ibu secara rutin berniatnya pun faedah dan berniatnya untuk amal duniawi yang kita maksud kita ciptakan kekuatan ekonomi keumatan juga, tapi juga niatnya adalah untuk kebahagiaan kita yang abadi sesuai dengan niatnya kita masing-masing. Jika seperti saja, saya berhubungan kalau penggalakan kekuatan keumatan melalui kekuatan ekonomi. Sehingga ketika NU nikah istiqomah di dalam mengatur dirinya dengan menguatkan agama, terus istiqomah dengan fatwanya ulama kita. Yang kedua, guyup bergotong royong bersama-sama untuk melaksanakan kekuatan ekonomi keumatan melalui gotong royong untuk nyampur koin bersama-sama. Maka insya Allah kalau kita meminta itu, kita sebagai warga NU tidak akan mudah dibohongi, tak akan mudah bocor orang-orang kapitalis. Walaupun kita tidak kaya seperti mereka, tapi kita tidak mudah terpengaruh karena pelayanan kita sudah ada yang melayani. Takut bocor. Insya Allah ketika kita sama kuat untuk melaksanakan ini, maka programnya NU, programnya ulama kita untuk membina umat akan sukses dan akan ada. Dan kita akan menjadi kelompok An-Najiyah Mansurah, orang-orang yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pentingnya kita menguatkan diri dalam dunia Nahdlatul Ulama, baik itu dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan
sosial masyarakat. Sampai bisa yang sampurna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.